Shalom. Kita akan buka firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih beri kita kekuatan dan kesehatan. Pagi ini kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan juga mengajar bahwa ketika kita mentaati kebenaran, kita akan menemukan sukacita dan kebebasan yang sejati. Kita juga diingatkan untuk senantiasa mengevaluasi diri kita dan mengandalkan Roh Kudus untuk hidup seturut kehendaknya. Bermanfaat yang pertama yaitu untuk mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memberi tuntunan dan arahan, memberikan pengertian, dan menyingkapkan hal-hal yang tak terpahami, agar yang tidak mengerti kita akan menjadi mengerti. Apa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku bijaksana, lebih berakal budi daripada semua pengajarku, lebih mengerti daripada orang tuaku. Di sini katakan mengajar adalah fungsi firman Tuhan yang paling dasar. Melalui firman Tuhan kita bisa mengenal siapakah Allah. Dan juga melalui firman Tuhan mengajar kita dapat mengetahui bagaimana pribadi Allah yang sebenarnya. Dan juga firman Tuhan dapat menolong kita yang akan terjadi. Dan juga kita mengetahui apa yang Tuhan kerjakan sejak ribuan tahun yang lalu. Firman Tuhan juga memberikan gambaran tentang karakter kita manusia, tentang kebenaran ilahi, keselamatan, dan lain sebagainya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah alat atau sarana yang dapat dipakai untuk mengajar sehingga setiap orang dapat dididik dalam kebenaran. Firman Tuhan dapat menuntun seseorang berjalan dalam dan hidup dalam standar Allah. Dengan demikian kehidupan orang tersebut dapat berkenan kepada Allah. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah yaitu untuk bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Allah yang diilhamkan oleh Allah memiliki manfaat yang besar dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang yang sesuai dengan kehendak Tuhan apabila firman Allah tersebut dipakai sebagai pedoman untuk mengajar. Yang kedua, segala tulisan yang diilhamkan Allah yaitu untuk menyatakan kesalahan. Banyak orang Kristen ketika ditegur oleh firman Tuhan bukannya sadar tetapi malah marah. Semakin kita tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita minta Ibu Gembala baca Ibrani pasal 5 ayat 14. Kitab Ibrani pasal 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini dikatakan bahwa makanan keras untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita lihat bahwa firman Tuhan ini cukup keras untuk menegurkan kita. Kudus itu ada menuntun dalam hati kita dapat membedakan mana yang baik dan jahat. Jadi kita peka dengan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi di sini kita katakan lihat bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita merasa ditegur dan seakan-akan dimarahi oleh Tuhan. Itu tandanya bahwa firman Tuhan bekerja dalam hati kita. Jika kita meresponkan teguran Tuhan dengan benar, itu tandanya kita menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah alat untuk menyingkapkan kesalahan yang tersembunyi dan menegur seseorang sehingga ia dapat berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan menolong kita melalui firman Tuhan mengajar kita sehingga kita melakukan apa yang benar dan apa yang tidak benar.
Kadang kita melakukan segala sesuatu yang tidak benar, maka Roh Kudus membuat hati kita gelisah, kita nggak boleh melakukan ini. Dan Roh Kudus yang mengingatkan kita kembali. Karena Roh Kudus itu akan menolong kita, mengingatkan kita apa yang kita lakukan, apakah dia benar atau yang tidak benar. Dan Roh Kudus menegur kita dalam hati kita masing-masing. Yang ketiga yaitu segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki adalah melakukan reparasi atau restorasi. Tujuannya agar kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kita dapat memperbaiki kelakuan kita sehari-hari. Perlu diingat bahwa Tuhan menciptakan kita sempurna, tetapi karena kita jatuh dalam dosa, seolah kota yang indah itu akan hancur. Namun firman Tuhan yang mampu mengembalikan kota yang hancur tadi kembali menjadi indah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah dapat dipergunakan untuk memperbaiki kelakuan kita dan juga sebagai alat untuk perbaikan setiap perilaku manusia menyimpang dari standar kekudusan Allah. Kita bersyukur pada saat ini Tuhan mengingat kita kembali untuk firman Tuhan itu untuk memperbaiki kelakuan kita yang tidak benar ya. Yang keempat, segala tulisan yang diilhamkan Allah yaitu mendidik dalam kebenaran. Kita semakin tahu bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang panjang dan bertahap. Di dalam pendidikan ada teguran, ada hajaran, ada tongkat, dan bahkan cambuk ya. Dalam proses mendidik anak mengandung unsur-unsur disiplin, tuntutan, dan juga ganjaran atau hajaran. Jadi firman Tuhan bermanfaat untuk mendisiplinkan seseorang, menghajarnya, sehingga firman Tuhan dapat menuntun kita kepada kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah yaitu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik kita orang dalam kebenaran. Karena dengan berkenalan akan firman Tuhan yang baik dan yang benar, setiap orang percaya dapat dididik dalam kebenaran firman Tuhan dan dapat menuntun kita seseorang untuk berjalan dan hidup di dalam standar Allah. Dan kita lihat bahwa pada saat ini, kita lihat di akhir zaman ini, manusia semakin jahat. Orang melakukan sesuatu apa yang dia lakukan, dan mereka tidak mau baca firman Tuhan. Karena mengapa? Karena mereka akan dengar sesuatu dongeng yang paling indah. Maka sekarang banyak pengajaran sesat yang terjadi di mana-mana. Karena mengapa? Iblis mencari target untuk membawa kita ke neraka. Tapi kita bersyukur Tuhan menolong kita melalui kematian anaknya. Dia utus anaknya itu Yesus Kristus ke dalam dunia ini dan mati bagi kita, dan kita mengenal Tuhan, dan Roh Kudus menolong kita supaya kita hidup melakukan dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mendisiplinkan kita, dan firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah memiliki manfaat yang besar dalam membentuk karakter kita dan kepribadian seseorang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kita siap menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apabila firman Tuhan tersebut dipakai sebagai pedoman untuk hidup dalam kebenaran Allah, karena itu pergunakan semua tulisan yang diilhamkan Allah kepada kita agar kita dapat memperoleh ajaran, teguran, dan perbaikan dan kebenaran ilahi. Tuhan Yesus memberkati.